Halo saudara-saudara sahabat Iwas Inspirasi dimanapun berada. Ketemu lagi dengan saya Iwayan Agus Warjaya. Dari sekian lama kita istirahat, sekarang kita bikin konten tentang Sabdo Palo Naya Genggong. Mungkin kita akan berdiskusi mengupas Sabdo Palon ini dengan Jero Mangku Putuliang. Halo sahabat-sahabat Iwas Inspirasi dimanapun berada. Halo sahabat Iwas Inspirasi dimanapun kalian berada. Tolong subscribe, like, share, and comment. Please, thank you. Like, comment, dan subscribe di bawah ini. Om Swastiastu. Nah, sebelum kita membicarakan masalah Sabda Palon Naya Genggong, terlebih dahulu marilah kita membicarakan masalah keruntuhan Mojopahit. Kan itu awal daripada kisah adanya Sabda Palon Naya Genggong yang mengatakan bahwa dalam seratnya yang pernah Tiang baca, beliau akan kembali mengambil kekuasaannya 500 tahun setelah keruntuhan Mojopahit. Kan itu intinya. Jadi kalau kita bicarakan keruntuhan Mojopahit 500 tahun, di tahun pada saat sekarang ini rasanya masih menunggu waktu, atau mungkin waktu telah berjalan pada saat sekarang ini. Kita bicarakan lebih dahulu keruntuhan Mojopahit. Itu sendiri banyak anggapan bahwa Mojopahit itu runtuh karena terjadi penyerangan daripada kerajaan Islam di Jawa. Cuman hal itu perlu rasanya kita membaca serat sejarahnya biar kita tidak gagal paham. Sesungguhnya Mojopahit itu telah runtuh di dalam kerajaannya sendiri, atau terjadi perang Paregreg dan berkelanjutan perebutan kekuasaan di antara para filantropi atau para kepentingan kekuasaan di dalam kerajaan itu sendiri. Itulah sebagai serat awal yang dia bicarakan. Jadi sebenarnya bukan Islam yang menghancurkan itu dulu, kan. Itu telah terjadi kehancuran dalam tubuh Mojopahit sendiri. Namun kalau kita berbicara kembali pada berdirinya kerajaan Demak yang dipimpin oleh Raden Patah di kala itu, memang pengaruh Islam sudah betul-betul kuat mempengaruhi wilayah Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, termasuk sampai di Banyuwangi. Jadi pengaruh-pengaruh daripada kerajaan Demak di masa itu sudah mulai memang melakukan suatu intervensi, bahkan melakukan suatu strategi untuk menghancurkan raja-raja Hindu di Jawa di kala itu. Nah, yang singkat ceritakan. Jadi setelah Raden Patah Ilah itu berkuasa, kekuasaannya digantikan oleh putranya yaitu Raden Patiunus lah yang menggantikan. Beliau dinobatkan menjadi Raja Demak pada tahun 1514 Masehi. Dan 4 tahun kemudian beliau gugur di dalam peperangan, lantas digantikan oleh Raden Trenggono atau Sultan Trenggono dari tahun 1518. Nah, pada saat itulah terjadi peperangan-peperangan di Jawa untuk menghancurkan raja-raja Hindu di Jawa Timur. Maka dari itu seluruh raja-raja Hindu dapatlah dikuasai oleh Raden Trenggono atau Sultan Trenggono, dan Jawa mampu diislamisasikan. Nah, pada tahun 1527, nah di sini di Bali berkuasalah yaitu Dalem Waturenggong.
dengan patinya I Gusti Agung Batam Jeruk. Dikala tahun 1527, Bali telah mendapat berbagai macam urban dari luar Bali atau masyarakat urban dari luar Bali, khususnya dari Jawa, datanglah ke Bali yang menandai bahwa Jawa atau Mojopahit telah runtuh ke tangan Sultan Trenggono atau penguasa baru atau penguasa Muslim. Nah, inilah yang menyebabkan perubahan wajah Nusantara menjadi Islam di Jawa. Demikianlah awal daripada serat cerita yang Tiang ceritakan secara singkat, secara garis besar. Namun semua cerita ini telah Tiang tulis di dalam buku. Cuma Tiang menceritakan, artinya serat-serat singkat kesejarahan. Dan tegas Tiang katakan bahwa Mojopahit bukan dihancurkan oleh Islam, tetapi telah runtuh di dalam tubuhnya sendiri atas kepentingan para filantropi atau pencari kepentingan politik di dalam kerajaan itu sendiri. Itulah penyebab keruntuhan Mojopahit. Nah, demikianlah serat yang Tiang bicarakan, dan dari tahun keruntuhan Mojopahit tersebut, di sanalah mulai ada cerita tentang Sabda Palon. Nah, apakah itu Sabda Palon? Om Swastiastu. Om Swastiastu. Rahajeng sore niki jero mangku sareng penglingsir Rekuri Bleleng. Kita dari Iwas Inspirasi kembali lagi ingin bertanya-tanya atau berdiskusi tentang Sabda Palon Naryo Genggong di era 2020 ini. Mungkin Jeromangku bisa memberikan kami pengertian dan penjelasan untuk mengupas situasi saat ini. Inggih Jeromangku, waktu Tiang serahkan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saya suksma banget majang ring Bapak Iwas yang telah jauh-jauh datang dari Ubud Gianyar, menemui Tiang di pondok yang penuh dengan derita dan hamparan sunyi. Semoga apa yang jadi harapan Bapak Iwas mendapatkan apa yang ingin diketahui. Tapi beri maaf, terutama dengan para penonton dimanapun berada. Tak lupa kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya jika bahasan hari ini kurang berkenan di hati. Saya sebagai manusia biasa hanya mampu mengupas sesuai kemampuan saya sendiri. Saudara dimanapun berada, para pencinta Iwas Inspirasi, jangan lupa juga untuk memberikan subscribe, like, comment, and share, biar kita bisa berbagi. Jika semeton yang mungkin punya dasar-dasar pemikiran tentang definisi Sabda Palon Naryo Genggong, kami juga sangat berkenan sekali untuk mendapatkan sudut bahan masukan. Mari kita bisa menyatukan persepsi demi untuk keajegan Bali maupun Nusantara secara menyeluruh. Seperti itulah kami paparkan. Ampura Pak Wayan, daler Bung Haji, kemampuan Tiang menjelaskan tentang Naryo Genggong, Sabda Palon Naryo Genggong. Nah, banyak yang berkembang di masyarakat selama ini mengenai tentang keberadaan ramalan Jayabaya, yaitu Sabda Palon Naryo Genggong. Nah, kami sebagai masyarakat yang awam tentang cerita tersebut, namun dari serat kata ini memiliki suatu makna yang begitu sangat mendalam. Kemungkinan semeton juga dulu yang awam sama dengan saya sendiri, ya, menganggap Naryo Genggong itulah manusia. Apakah benar? Nah, itu kan baru anggapan secara kultus pribadi. Namun menurut pandangan saya, marilah kita sepakat untuk tidak sependapat terlebih dahulu, agar kita sama-sama bisa mengeluarkan suatu pendapat yang lebih akurat dan lebih bermartabat dan bermanfaat bagi masyarakat banyak. Nah, kalau Tiang membicarakan masalah Sabda Palon Naryo Genggong sesuai dengan beberapa catatan-catatan, baik itu ada yang ada di YouTube maupun yang ada di beberapa catatan yang pernah Tiang baca sepintas, dikatakan ramalan Jayabaya bahwa
500 tahun setelah keruntuhanku, di sanalah aku akan kembali mengambil kekuasaanku dari belahan timur Pulau Jawa. Nah, kalau tiang maknai serat kata itu Pak Wayan, jadi kita bahas dulu dengan perjalanan perubahan politik yang terjadi di Mojopahit. Nah, perjalanan politik di Mojopahit itu menurut beberapa khalayak, ada yang mengatakan bahwa Islamisasi Islam yang merebut kekuasaan di sana dan dihancurkan oleh Islam. Nah, hal itu sekiranya perlu kita cermati bersama, biar kita tidak gagal paham. Sebenarnya kehancuran Mojopahit bukannya dihancurkan oleh Islam, tetapi hancur berkeping-keping dari dalam tubuhnya sendiri. Itu bisa dibaca dalam serat Perang Paregreg. Nah, kalau kita melihat kehancuran yang terjadi di Mojopahit di masa itu, akhir pemerintahan Mojopahit yang terpusat di Kling pada tahun 1527 Masehi. Itulah merupakan akhir daripada pemerintahan dinasti di Mojopahit. Siapakah yang menghancurkan di kala itu? Nah, tiada lain juga masih ada hubungan keturunan dengan Mojopahit dari terah dari Bre Wirabumi. Nah, yang singkat ceritakan, kita bicarakan keruntuhan Mojopahit itu dimulainya keruntuhan. Yang singkat saja ceritanya ini, yaitu dari Sultan Trenggono. Nah, itulah keturunan dari Raden Fatahillah. Itu. Nah, jadi keturunan itu sudah mungkin cucu daripada beliau kalau tidak salah tiang ini. Cucu daripada Raden Fatahillah. Nah, Sultan Trenggono itu sendiri ya dapat menguasai wilayah Jawa di kala itu, merebut semua kekuasaan-kekuasaan raja-raja Hindu yang ada di tanah Jawa, Jawa Timur. Nah, pada masa itulah di tahun 1527 Masehi, banyaklah datang para pengungsi datang ke Bali. Nah, itulah awal daripada keruntuhan daripada kerajaan Hindu dinasti Mojopahit di Jawa Timur. Nah, tentang adanya Sabda Palon Naya Genggong yang disebut dengan ramalan Jayabaya. Nah, di sini tiang kembali katakan apa itu makna Jayabaya? Jaya yang artinya kemenangan. Jaya juga yang berartinya berjaya, atau mungkin juga jaya bisa artinya siwa. Nah, baya artinya bahaya. Jadi kalau kita bicara dengan Sabda Palon Naya Genggong, sabda itu tiada lain adalah bukan pituah atau patua. Ya, kalau di Bali kita kenal dengan nama Bisame. Palon dari kata alon, alon yang artinya pelan. Pak alon pelan-pelan. Naya artinya kemampuan. Genggong artinya kericuhan atau gejolak. Jadi kalau kita satukan kata Sabda Palon Naya Genggong, bisa diartikan siapapun dia yang melanggar hukum-hukum alam, secara perlahan dan pasti musibah pasti akan terjadi. Jadi kata Sabda Palon itu adalah pituah ataupun bisame alam itu sendiri. Nah, alon itu artinya putaran waktu. Naya kekuatan. Siapa yang mampu melawan kekuatan waktu? Waktu itu terus akan mengikuti evolusi dan berevolusi. Tidak ada yang mampu menahan. Nah, jika manusia melanggar aturan-aturan alam, nah inilah sabda alam. Secara perlahan namun pasti akan terjadi kericuhan atau kehancuran. Baik pola pikir manusia maupun ya alam Buana Agung. Jadi semua itu kan datangnya dari antara Buana Alit dan Buana Agung, pemikiran manusia
dan alam semesta, mempengaruhi pada alam semesta. Karena kata genggong ini identik dengan berbagai permasalahan yang betul-betul akan bisa berimbas krisis pemikiran, pola pikir, dan lagi krisis ini bukan secara ekonomi saja. Jadi krisis ekonomi, politik, segalanya itu akan melalui krisis. Kegaduhan itulah menyebabkan bumi ini krisis. Karena manusia sudah melalui krisis daripada pola pikir yang benar, yang melanggar tatanan alam. Nah, kenapa beliau mengatakan, aku akan kembali bangkit dari belahan timur Pulau Jawa. Nah, inilah kebenaran bagi tiang, ini kebenaran sabda alam itu sendiri. Boleh? Karena alam itu jelas merupakan wujud kebenaran sebagai Saguna Brahman, sebagai Tuhan yang berwujud. Jadi dibangkit dari belahan timur Pulau Jawa adalah dari Bali. Kenapa dari Bali? Nah, di sini kita harus sadar semua. Kejadian COVID sekarang ini bukti nyata, senyata-nyatanya sekarang ini. Apa yang telah disabdakan oleh beliau. Sekarang dunia pun tunduk pada aturan Bali. Aturan bumi Bali. Dengan bukti apa? Nah, seperti yang mengungkapkan dahulu, Bali inilah yang disebut dengan hulu neng bumi, pancar jagat. Dan Bali ini juga merupakan ujung timur dunia. Berarti bumi Bali, bumi Buana-Lingga, bumi bersinar. Berarti dari bumi inilah akan membangkitkan kesadaran manusia di seluruh dunia. Bukti nyata. Semua sekarang manusia di seluruh dunia mengikuti aturan Bali, yaitu catur berada penyepian. Mungkin jadi bisa definisikan itu. Jadi catur berada penyepian sekarang ini, pada saat COVID sekarang ini, alam telah berbicara. Di manakah upacara nyepi pertama dilakukan? Dan sampai sekarang adalah di Pulau Dewata. Dan lagi, apa itu Pulau Dewata? Banyak kita bilang Pulau Dewata, Ista Dewata, tapi tidak paham apa makna di balik itu semua. Pulau Dewata ini itu yang bicarakan Dumun sebelum dia melanjutkan sabda Palon. Pulau Dewata, pulau itu artinya bumi. Dewa artinya sinar, ta artinya itu. Berarti bumi bersinar, bumi bercahaya. Itulah bumi Bangsul, Buana Lingga. Lingga siapa? Lingga Siwa Jaya. Apa lagi? Dialah yang Maha Jaya. Siapa yang berani mengalahkan? Dia yang menentukan baik dan buruknya alam sekarang ini, kejadian semua ini. Laulah sepenentu manusia tidak mungkin bisa berkarya sebesar ini sampai berpengaruh pada dunia yang begitu mencekam dan mencabut nyawa manusia. Manusia tidak mau, hanya beliaulah yang punya kehendak. Nah, kalau kita bicarakan tentang kejadian catur berada penyepian ini, yang katakan dunia itu tunduk, yang berani katakan inilah kebenaran sabda Palon. Manusia sekarang seluruh dunia harus mengikuti aturan bumi Bali. Karena cahaya bumi Bali sudah mulai menerangi kesadaran seluruh manusia, umat manusia di dunia. Dengan cara apa sekarang? Amati geni. Tidak ada yang mampu sekarang mengembangkan pola pikir untuk membangun suatu usaha-usaha besar yang dipenuhi oleh dasar-dasar ego. Amati geni kan? Betul. Yang dipenuhi dengan keinginan dan nafsu, egois. Mampukah mereka sekarang berbuat? Yang punya uang saja susah, apalagi kita tidak punya uang. Jelas lebih merana, gitu. Itulah amati geni. Dan amati lelungan, social distancing. Niki. Jadi Betul. tidak ada sekarang satu negara berkunjung ke negara yang lain, bahkan dari satu desa atau mungkin satu wilayah itu harus memakai izin. Nah, berarti ini kan amati lelungan. Betul. Nah, setelah itu ada amati lelanguan. Semua restoran-restoran pada tutup dan takut untuk membuka usaha karena masih ada pandemi seperti sekarang ini. Inilah amati lelanguan. Sedangkan yang terakhir
adalah amati karya. Banyak perusahaan-perusahaan yang tutup, Ya, industri-industri besar yang tutup, dan juga banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan, bukan hanya di Bali dan Indonesia, tetapi seluruh dunia mengalami krisis. ya, ya. Dan juga pemerintah seluruh dunia pun melarang untuk berkerumun dan social distancing itu Ya. diterapkan makinnya. Ya. Inilah bukti penerapan makin. Berarti ini siapa yang membuat aturan ini? Adalah alam Pulau Bali ini. Ya, Alam ini. Karena Pulau Bali ini adalah merupakan sentra daripada penerangan alam semesta. Seluruh isi dunia. Makanya disebut dengan Pulau Dewata dan Ista Dewata. ya, Inilah Pulau Dewa Betara Katon. Itulah Pulau Dewata. Bumi yang nyata sebagai wujud para dewa, wujud dewa. ya, Ista Dewata, Ista itu artinya inti. Artinya manik. Dewata itulah yang bersinar nyata. ya, ya. Berarti inilah inti kekuatan bumi seperti apa yang tiang bahas dulu. Itulah Pulau Dewata. Ini. Dan kaitannya dengan Sabdo Palon ini. Ya, Sabda Palon ini sudah tiang jelaskan tadi, ya. Berarti ini nyata apa yang dikatakan oleh beliau. Sekarang dunia itu belajar dari Bali, kan dari belahan timur Ya, Pulau ya, Jawa. betul. Belahan timur Pulau Jawa adalah Pulau Dewata. Pulau Bali. Ya. Pulau Bali ini